One TV1. Negara keluarga, KKN ciptaan Presiden Jokowi, dan harga-harga melambung, rakyat menjerit Mbak Yu turun. Porjis hari Jumat 17 Juni 2022 bertempat di Rumah Kedaulatan Rakyat Guntur 49 jam 14 sampai dengan selesai. Kawan-kawan aktivis Porjis menggelar diskusi kembali yang sempat terhenti dalam bulan Ramadan. Dalam diskusi ini akan kembali mengupas soal KKN dalam berbagai dimensi, di mana masalah tersebut tidak pernah bisa dituntaskan di setiap era pemerintahan dalam perjalanan bangsa ini yang sebentar lagi genap berusia 77 tahun. 30 tahun dengan rencana pembangunannya ya. Ada 5 tahunan, ada 25 tahun gagal. Gagal hanya karena krisis moneter yang didalangi sebagian oleh Amerika dan sebagian oleh Cina-Cina di sini. Dulu, Soeharto tumbang karena KKN melebar menjadi sebuah krisis multidimensional yang dipicu KKN di lingkungan keluarga Soeharto dan kawan-kawannya, yang membuat antras rakyat dan mitra investor luar negeri kepada rezim Soeharto. Ikut menjatuhkan Bung Karno dan Pak Harto selain Sri Bintang Pak. Iya. Siapa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak ada. Itu kalimat lanjutan. Turun ke jalan nggak ada. Cuap-cuap aja di kampusnya Menara Gading, ya kan? Nggak ada. Sampai profesornya ditunda. Sampai profesornya ditunda. Perjuangan. Sampai di penjara. Di penjara. Sampai dipecat dari PNS, tapi kemudian masuk lagi. Rupanya, setelah Soeharto tumbang, KKN di era reformasi hanya jadi lip service dari rezim ke rezim. Ada kasus Bulogate di era Gus Dur, Senturgate, Wisma Atlet di era SBY. Bung Karno itu di dalam pidato Nawaksara yang selalu dalam perspektif atau versi yang kontra Soekarno dan kontra nasionalisme era itu, Nawaksara itu seakan-akan dibaca sebagai pembelaan diri atau defensif atau cuci tangan. Tapi sebetulnya itu selain peringatan atau warning, itu juga penglihatan apa yang akan terjadi di era pasca Soekarno. Dan akhirnya juga kita terbukti di era pasca Soeharto. Nah, apa itu? Bung Karno kan mengatakan ada 3 poin, tapi yang 2 poin ini yang paling penting sebetulnya. Pertama, kejadian G30S yang kemudian berujung pada Gestok itu, gerakan 1 Oktober 65 yang kontra terhadap gerakan 30, tapi itu sebagai alas untuk kejatuhan Bung Karno dan tatanan era Soekarno yang dibangun dari tahun 45 sampai 65 itu adalah keblingernya oknum-oknum pimpinan PKI. Itu memang otokritik pertama dari Soekarno. Itu dia nggak bisa perkara dia kesannya bela, tapi itu udah jelas tudingan itu substansial. Oknum-oknum PKI yang keblinger. Tapi yang kedua yang nggak kalah penting, lihainya kaum nekolit. Artinya Soekarno otokritik. Dia sadar, termasuk pada dirinya, bahwa ada celah yang memang kemudian Nekolim melakukan gerak, dan skenario 65 itu sasaran antara kejatuhan dia. Dan Soekarno menyadari, gue kalah ini. Di era Jokowi, kisah KKN ini tetap berlanjut. Kalau dulu, di era Soeharto KKN-nya anak, mantu, berbisnis dan diproteksi. Sedang di era Jokowi, anak, mantu, ipar jadi pejabat dan menerima aliran dana. KKN sudah menjadi virus mematikan bagi etika, moral, dan estetika dari nyaris semua pejabat di lembaga-lembaga trias politikal negeri ini. Yang kawan-kawan aktivis menyebutnya sebagai trias koruptika, lembaga korupsi berjamaah. Kalian ini dibujuk-bujuk seakan-akan tidak ada pribumi yang mampu menjadi pemimpin.
Pengikutnya Jokowi kan masih banyak. Sebagai bangsa yang sebentar lagi 77 tahun merdeka, yang dikaruniai alam jagat bumi laut dengan kekayaan yang melimpah, rakyat miskin tidak terurus masih bergelimpangan di seantero negeri. Puluhan juta rakyat belum punya rumah. Sistem sosial safety net dari pendidikan dan kesehatan masih tambal sulam. Dan gaji buruh pun hanya cukup 2-3 minggu. Selebihnya ngutang ke tetangga dan rentenir. Kemarin kita miris hati membaca berita kisah orang tua renta laki bini terpaksa nyawer keliling nyari duit untuk menebus anak yang meninggal di sandra rumah sakit sebesar 3,5 juta rupiah. Benar-benar negeri seperti sakit karena salah kelola. Dulu The Founding Father sangat sadar dengan pilihan sistem kenegaraannya mengambil gagasan Profesor Mr. Kenanberg dengan welfare state-nya, seperti yang kita lihat dalam falsafah Pancasila dan prototipnya di Undang-Undang Dasar tahun 1945 proklamasi. Semua kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat serbuan TKA Cina adalah sesuatu hal yang sangat tidak wajar. Saya berada di tempat mereka bekerja, di Pulau Taliabu. Saat saya tangkap 5 orang yang saya panggil di depannya kepala desa, di depannya Babinsa, ternyata mereka tidak punya visa, tidak punya kunjungan wisata. Bahasanya nggak bisa ngomong. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia apalagi. Begitu saya paksakan, nah ini persoalan. Bahwa semua, saya di dalam surat terbuka saya bahwa Republik kita hari ini bagaikan benang kusut. Setuju nggak kira-kira? Dan itu udah sangat sulit. Kita mau rajutnya dari mana itu udah nggak bisa. Satu-satunya jalan apa? Revolusi. Untuk merajut benang kusut itu udah nggak bisa. Berarti kan nggak bisa lagi diurai. Udah nggak bisa. Ya harus dimusnahkan. Beli benang baru dan kita tata dengan cara yang baru. Kan begitu. Nah, pada saat itu saya tanya sama imigrasi Ternate, kan jalurnya lewat mereka semua TKA yang masuk ini. Apa kata imigrasi? Bahwa itu ilegal. Apa yang dilakukan oleh Pak Ruslan Buton udah benar. Tangkap mereka Pak. Dalam waktu 1 atau 2 hari kami segera merapat ke sana. Karena perjalanan dari Ternate menuju ke Pulau Taliabu itu 3 hari naik kapal. Saya tangkap. Nah, besoknya saya didatangin untuk menjemput mereka yang 5 orang itu. Udah saya ceritakan, mungkin udah pernah saya banyak ceritakan. Tetapi besoknya imigrasi menelpon saya lagi, mengatakan bahwa mohon maaf Pak, kami sedang melaksanakan perpanjangan keimigrasian. Nah, berubah. Saya tidak tahu apa negosiasinya pihak perusahaan tambang kepada pihak imigrasi, saya tidak tahu. Yang jelas berubah. Dan saya ditunjukin dokumen keimigrasinya apa? Visanya kunjungan wisata. Bayangkan, visa kunjungan wisata pakai helm kuning dan bekerja di Republik ini. Namun, nasib rakyat seperti gambaran survei Ospam, yakni ada 4 orang konglo kekayaannya senilai 100 juta rakyat miskin. Soekarno menyebutnya kaum marhain. Papi Lapong menyebut singkatan itu dengan sebutan kaum massa rakyat hidup prihatin. KKN yang merajalela di negeri ini adalah penyebab gagalnya welfare state sebagai idealism ageng nation state of Indonesia. Dalam diskusi Porjis kali ini akan membongkar tuntas KKN ini dengan narasumber Hendrajit, wartawan senior, Sri Bintang Pamungkas, Ruslan Buton, dan Bang Eben. One Kawan TV 1